Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan analisis ekosistem pangan dan gizi. Berikut adalah sedikit pemaparan materi dari Ibu. Mungkin nanti kamu bisa baca lagi dari berbagai sumber yang lainnya. Oke, baik, ini merupakan lanjutan dari, materi sebelumnya, yang sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan sistem pangan dan gizi, kemudian sudah dipelajari juga daya dukung gizi. Nah, di sini kita akan membahas, terkait dengan indikator ekologi, efisiensi ekologi, dan adaptasi dengan lingkungan. Dan materi ini disadur dari, materi gizi FEMA IPB serta dari buku Ekologi Pangan dan Gizi yang ditulis oleh Susilowati dan Kuspriyanto. Oke, mari kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, indikator ekologi, yang dimaksud dengan indikator ekologi adalah keberadaan suatu organisme atau beberapa organisme yang berada pada suatu ekosistem tertentu dan menentukan keadaan fisik, sosekbud, dan wilayah tersebut. Artinya memang indikator ekologi itu nanti dia berupa organisme atau beberapa organisme yang kemudian nanti di daerah tersebut akan menentukan kondisi fisik atau sosial budaya dari wilayah tersebut gitu ya. Jadi kita bisa cek contohnya. Itu sekedar pengertian dulu. Nah, dalam hukum minimum Leibig mengatakan bahwa kebutuhan dasar yang terdapat di lingkungan tidak semuanya tersedia secara mencukupi, artinya kan jumlahnya terbatas. Sehingga manusia hanya dapat bertahan hidup pada faktor tertentu di lingkungannya dalam keadaan minimum. Artinya jadi dilihat dari indikator nantinya. Jadi ketika indikator ekologinya itu, tersedia di suatu daerah, itu akan menentukan, bagaimana budaya dan sosial ekonomi untuk beradaptasi gitu ya dengan indikator ekologi yang ada. Nah, itu yang dimaksud dan dalam hukum minimum Leibig itu menyatakan bahwa memang yang ada di sekitar kita itu nggak akan mencukupi gitu ya dan, kita harus bertahan dengan kondisi itu dan bagaimana agar hal yang terbatas tersebut bisa kita kembangkan gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan, hukum minimum Leibig ini. Nah, sedangkan hukum toleransi, Selford menyatakan bahwa manusia dapat bertahan hidup tidak hanya ditentukan oleh faktor pembatas minimum saja, tetapi ditentukan oleh faktor pembatas maksimum. Jadi, jika ada manusia yang misalnya dia bisa bertahan pada batas minimum, tapi ternyata ada juga batas maksimum yang bisa kita, gunakan gitu ya. Jadi nanti akan ada level di mana manusia itu bisa sebagai contoh misalnya indikator, ekologi misalnya pangan, bahan pokok. Bahan pokok itu nanti ada minimum yang bisa kita paling minimum yang bisa dikonsumsi oleh suatu keluarga misalnya atau suatu individu. Tapi akan ada batas maksimum, nggak akan bisa kita konsumsi juga semuanya gitu ya. Batas maksimum sehari berapa sih kita makan nasi gitu. Jadi nanti akan ada range antara batas maksimum dan batas minimum yang bisa digunakan oleh manusia untuk dapat bertahan hidup gitu. Ini sebagai, landasan awal untuk memahami, eee, bagaimana nanti melihat indikator, ekologi yang ada di masyarakat. Nah, sebagai contoh misalnya komoditas sagu. Nah, ini bicaranya, biasanya contohnya ini gitu ya, karena sagu itu sangat khas menjadi indikator ekologi di daerah Indonesia bagian timur gitu ya. Seperti juga misalnya beras di, oh, wilayah, barat misalnya ya. Jadi, sagu itu sebagai sumber pangan, pati, sagu digunakan sebagai makanan pokok dan cadangan pangan ya, dan juga sebagai sumber energi gitu ya. Juga dia mempunyai kekuatan nilai budaya, yang mana dia menjadi lumbung makanan untuk kelompok kerabat atau keluarga gitu ya. Maaf. Dan aspek ekologisnya menunjukkan bahwa, lahan sagu dapat melindungi air tanah yang, dapat menciptakan air pada habitatnya yang berfungsi sebagai zona di pesisir. Artinya,
secara ekologis sagu ini cocok ditanam di daerah timur gitu ya. Jadi memang indikator ini menyesuaikan gitu ya. Jadi wilayah timur itu kemudian, dilihat faktor, oh ternyata kebutuhan masyarakatnya juga terhadap, sagu gitu ya. Kemudian lingkungannya juga mendukung untuk, sagu dan keberadaan sagu ini juga mendukung, terciptanya kelestarian lingkungan di daerah itu gitu ya. Jadi memang indikator ekologi itu akan menjadikan lingkungan itu lebih baik, artinya, menyesuaikan gitu ya. Makanya tadi disampaikan bahwa indikator ekologi itu nanti akan, menyesuaikan dengan faktor sosial budaya, faktor lingkungan, dan seterusnya itu ya. Jadi ini contohnya. Mungkin ada contoh misalnya di suatu daerah kayak Banten, Talas Beneng. Talas Beneng mungkin belum dimaksimalkan dengan maksimal gitu ya, padahal sebenarnya mungkin ke depannya itu bisa menjadi sumber pangan yang, membuat kelestarian di daerah tersebut, lingkungannya lebih terawat gitu ya. Dan dia lebih cocoknya mungkin ditanam di daerah, eee, apa namanya, di daerah, di lahan di Pandeglang misalnya atau di daerah Banten gitu ya. Jadi itu sebagai contoh indikator ekologi. Iya. Nah, sedangkan yang kedua adalah, efisiensi ekologi. Nah, maaf. Baik, efisiensi ekologi merupakan rasio atau perbandingan antara laju aliran energi pada berbagai rantai, dalam rantai makanan. Jadi kalau kita masih ingat ada namanya rantai makanan, berarti kan antar dari produsen kemudian pada konsumen satu, konsumen berikutnya, dan seterusnya, itu rantai makanan. Dan organisme yang menempati posisi tertinggi dalam rantai makanan akan lebih efisien dalam menangkap energi. Artinya, ya melihat nanti di dalam rantai makanan itu gitu ya, siapa yang paling, posisinya yang paling tinggi gitu ya. Artinya dia akan mendapatkan, eee, lebih efisien dalam menangkap energi. Nah, efisiensi penangkapan energi ini nanti akan, eee, melihat pada, arah produktivitas primer atau produktivitas, sekunder. Artinya dengan adanya nanti efisiensi itu akan apa namanya, mempengaruhi bagaimana, memaksimalkan dalam produsen gitu ya, atau kemudian memaksimalkan dalam si konsumen atau memaksimalkan si konsumen untuk mendapatkan, pangan itu gitu ya. Jadi konsep ini kemudian nanti memaksimalkan, hasil panen misalnya itu diarah, pada produsen ya, atau misalnya, pada, konsumen misalnya dapat memilih, pangan yang efisien untuk dirinya atau keluarganya gitu. Jadi konsepnya itu. Jadi konsep, eee, produktivitas itu memuliakan tanaman untuk menghasilkan, hasil panen yang lebih baik gitu. Nah, efisiensi ekologi dalam sistem kemasyarakatan dapat dipahami dengan melihat konsep rantai pangan. Jadi kalau kalau dalam, tadi disebutkan bahwa dia rantai makanan. Nah, kalau untuk melihat efisiensi ekologi dilihat dari rantai pangan gitu ya. Contohnya apa rantai pangan? Oke, kita lihat di slide berikutnya adalah ini contohnya, rantai pangan mulai dari, mekanisme apa namanya, mekanisme distribusi pangan, baik dia dari mekanisme pasar gitu ya, atau mekanisme khusus, atau mekanisme langsung. Jadi kalau mekanisme pasar itu dia misalnya dari produsen dialirkan ke pasar grosir atau pasar ecer misalnya masuk ke pasar di pemukiman yang dibawa oleh pedagang gitu ya, kemudian ada transaksi, terkait dengan juga pendapatan dari rumah tangga, kemudian aksesnya, kemudian akses, ekonomi kaitannya dengan pendapatan, kemudian akses fisik, akhirnya terjadilah transaksi gitu ya. Nah, ada yang kemudian dia mekanisme khusus biasanya ya memang karena
diadakan khusus oleh misalnya lembaga tertentu. Kalau misalnya oleh pemerintah, misalnya Raskin dia didistribusikan lewat, desa, atau kemudian, bantuan pangan darurat didistribusikan lewat desa atau kelurahan. Ini contohnya misalnya kemarin kayak, tsunami gitu ya. Lalu kemudian operasi pasar. Nah, operasi pasar itu misalnya, dibuat, apa namanya, semacam berjualan yang dia dekat dengan pemukiman gitu ya, ada pasar di pemukiman, kemudian terjadilah transaksi. Artinya pangan kemudian dapat diterima di tingkat rumah tangga. Kalau mekanisme langsung, artinya berarti dia rumah tangga itu mendapatkan langsung dari, eee, pangan itu langsung dari produsennya gitu ya. Oke. Nah, contoh lainnya adalah, saluran tata niaga komoditi beras. Nah, dalam hal ini petani misalnya ya, sebagai produsen, dia menyalurkan, hasil panennya itu bisa melalui koperasi unit desa gitu ya, kemudian bisa melalui swasta, bisa melalui satgas pengadaan gitu ya. Jadi tergantung petaninya dia mengarahkan, apa namanya, hasilnya itu kemana. Nah, nanti dia ada penggilingan padi di koperasi, atau yang hulur dia masuk ke dalam, apa namanya, yang swasta itu dia diolah di subs tertentu gitu ya. Nah, kalau satgas pengadaan dia, dibawa lagi ke koperasi, kemudian diolah di dolok, lainnya, atau misalnya lewat kantor pemerintahan gitu ya, atau misalnya, di apa namanya, dialirkan kepada pedagang besar gitu. Jadi ini yang kemudian Subdolok ini yang kemudian menjadi pusat dari, distribusi beras gitu ya. Jadi bisa nanti kalau yang lewat kantor pemerintah mungkin bentuknya yang beras, apa namanya itu tadi, beras yang dari pemerintah itu misalnya Raskin, kemudian, beras yang, darurat dan seterusnya, itu sampai ke konsumen. Tapi kemudian ada yang lewat pedagang besar. Nah, pedagang besar ini kemudian yang membeli dari Dolok ini, lalu nanti pedagang besar, Eee, apa namanya, ada pengecer yang membeli, nah lalu kemudian, sampai ke konsumen. Jadi ini contoh, tata niaga dari komunitas beras. Nah, berikutnya contoh ini dicontohkan dari materi tersebut, yaitu di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu dia di desa. Nah, tingkatnya misalnya desa, desa itu ada petani, kemudian petani itu ada kelompok tani. Jadi bisa jadi misalnya dia, ada kelompok tani berdasarkan dusun misalnya itu. Nah, berdasarkan dusun, nah kemudian mereka disatukan di satu, RMU. Nah, jadi di unit desa untuk mengumpulkan, pangan tersebut. Nah, ini nanti dari sini ada yang kemudian ini semacam, mungkin semacam pengolah di tingkat desa kayak tadi penggilingan padi tingkat desa gitu ya. Nanti dia ada yang disalurkan ke Bulog, ada yang kemudian diecer ke, kios-kios gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian dia dijual ke pedagang besar. Pedagang besar di dalam provinsi yang sama gitu ya. Nah, dia dialirkan ke pedagang besar lalu nanti ke pengecer. Tapi kemudian ada juga nanti dia yang dialirkan langsung keluar provinsi gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya beras, Karawang gitu ya, atau, beras di daerah-daerah Jawa Barat itu, sebagian besar kan Jakarta itu dapatnya dari sana gitu. Berarti dari yang RMU ini keluar provinsi, artinya ada pedagang besar atau pemasok besar yang ada di Jakarta, kemudian dia mengambil dari, desa-desa yang ada di daerah. Kemudian dia packing kembali untuk, dalam produk yang lebih, dengan packing yang beda gitu ya. Jadi ada yang juga yang seperti itu, jadi ini contoh dari, pola distribusi beras di Jawa Timur. Nah, satu lagi adalah pola distribusi ayam ras di Sulawesi Tenggara. Jadi ini contoh rantai sistem pangan ya, rantai, pangan.
Ini dari produsen, produsennya adalah peternak. Nah, dia, ada yang disalurkan langsung ke pedagang besar. Artinya misalnya dia beternak, ikan lele gitu ya, beternak ikan lele dibawa ke pedagang besar. Di pedagang besar ini kemudian ada juga yang, mmm dari kabupaten gitu ya datang, atau pedagang besar ini mengumpulkan dari pedagang di antar pulau gitu ya. Jadi kemudian dia menyalurkan, ada yang mengalurkannya ke pedagang di kabupaten, artinya nanti ini kemudian, pergi ke pedagang ini akan membawanya ke daerah-daerah gitu ya, dari ke kabupaten, ke pasar-pasar di tingkat kecamatan atau tingkat desa gitu ya. Kemudian dia pengecer, lalu sampai ke konsumen. Jadi, ini alur dari, rantai pangan mulai dari produsen sampai ke konsumen. Jadi itu yang dimaksud dengan rantai. Nah, efisiensi itu adalah bagaimana mengefisienkan si produsen bisa menghasilkan pangan yang lebih baik dan si konsumen bisa dapat, memperoleh pangan itu lebih beragam dan lebih bisa untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan, efisiensi ekologi yang mana dengan peng meningkatkan produktivitas produsen dan konsumen, tapi lingkungannya tetap terjaga gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan, efisiensi ekologi. Oke, yang terakhir adalah adaptasi dengan lingkungan. Jadi dalam ekologi budaya itu adalah studi yang mempelajari bagaimana suatu masyarakat dapat beradaptasi dengan lingkungannya gitu ya. Jadi, ketika bicara adaptasi artinya memang ada unsur penduduk, jadi yang beradaptasi penduduk. Kemudian ada budaya, inti budaya yang berlangsungnya interaksi antara kebudayaan dengan lingkungan. Jadi adaptasi dengan lingkungan ini kalau dibicara dalam, ekologi, adalah proses di mana manusia atau penduduk itu menyesuaikan gitu ya dengan, lingkungannya gitu, tapi nanti berkaitan juga dengan kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut. Intinya seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya adalah, pada pada pangan dan gizi, bentuk, adaptasinya misalnya kebiasaan makan. Jadi, kebiasaan makan di suatu daerah itu kan dipengaruhi oleh faktor luar gitu ya. Kemudian, sebagai contoh misalnya ciri tanaman pangan, ternak, dan ikan yang tersedia dan dapat dibudidayakan. Juga faktor budaya dan sistem ekonomi gitu ya. Jadi ini faktor yang mempengaruhi sosial kebiasaan makan. Tapi ketika kita ingin mengembangkan, suatu proses adaptasi pengembangan kebiasaan makan yang baik, itu bisa kita lakukan, yaitu sebagai contoh misalnya pengendalian kenaikan konsumsi pangan tertentu. Artinya misal, jadi ke arah keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan, konsumsi pangan ya. Sebagai contoh misalnya satu daerah membuat peraturan pembatasan konsumsi beras misalnya. Hari Senin, hari tanpa beras misalnya. Itu sebagai contoh, suatu contoh adaptasi lingkungan atau adaptasi dengan lingkungan karena dia melihat, bahwa masyarakat Indonesia misalnya perlu mengendalikan konsumsi beras misalnya. Nah, tapi, di luar itu harus ada pengembangan pangan lokal atau tradisional untuk menggantikan, hari itu orang makan apa. Nah, itu yang dimaksud dengan pengembangan pangan lokalnya. Nah, ketika kemudian pangan lokalnya kemudian dikembangkan, artinya kan ada keseimbangan konsumsi pangan, yang awalnya daerah tersebut harus memasok beras sekian ton dalam hari Senin itu, tapi karena masyarakatnya mengganti misalnya menjadi, contohnya misalnya ubi jalar misalnya. Artinya akan ada keseimbangan, bahwa masyarakat juga akan menanam ubi untuk konsumsi di hari Seninnya gitu ya, atau, akhirnya akan beragam sumber bahan pokoknya gitu. Nah, ini kemudian akan melahirkan kelestarian fungsi lingkungan. Jadi, untuk, kondisi lingkungannya juga akan lebih, tidak memaksakan beras itu harus
banyak di dalam lingkungan itu atau harus diproduksi sebanyak-banyaknya dalam lingkungan itu gitu ya. Jadi memang diarahkan untuk keseimbangan gizi dan keanekaragaman konsumsi pangan. Jadi memang akan beragam konsumsi dari, bahan pokoknya. Nah itu contohnya, jadi di kebiasaan makan. Nah, akhirnya nanti adaptasi dalam, pangan itu disebut dengan food coping strategi ya, strategi. Jadi, suatu respon jangka pendek dan segera terhadap menurunnya akses terhadap pangan. Jadi kayak contoh tadi, misalnya hari Senin diwajibkan penduduk, tidak boleh makan beras gitu, mengganti bahan pokok dari beras ya. Nah, kita akan langsung memberikan respon jangka pendek, "Oh, besok Senin ya, kita nggak boleh makan beras. Oke, kita makan roti," misalnya. Jadi itu adalah coping coping strategi kita, food coping strategi gitu ya. Dan itu nanti disesuai akan menyesuaikan misalnya dengan, bagaimana untuk mempertahankan pemenuhan konsumsi pangan, kesehatan, status, dan mata pencaharian. Jadi kalau misalnya kayak tadi, oh food coping strateginya apa? Misalnya karena menyesuaikan dengan mata pencaharian, oh beras enggak, kalau roti saya nggak bisa misalnya, berarti saya ke ubi aja gitu. Jadi itu akan menyesuaikan untuk pemenuhannya gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk food coping strategi yang, di apa namanya, disampaikan oleh Maxwell, sebagai contoh misalnya mengurangi makanan kesukaan gitu. Jadi kita, ketika ada respon, eee, sos apa namanya, respon dari dari ada suatu apa namanya, terkait dengan masalah pada ekosistem atau ekologi, atau dengan, pendapatan kita misalnya, kita akan menyesuaikan, oh berarti makan yang ini dikurangin dulu gitu. Atau misalnya membeli makanan yang lebih murah, gitu. Itu adaptasi lingkungan. Misalnya ada kenaikan harga pangan, kita akan mengurangi konsumsi itu gitu ya. Kemudian mencari pangan yang lebih murah. Kemudian meminjam makanan atau uang untuk membeli pangan. Meminjam makanan dalam arti bisa jadi kan, pinjam beras, pakai beras dulu, nanti diganti dengan beras gitu, itu contohnya, atau pinjam uang untuk beli pangan. Kemudian membeli makanan dengan berhutang, itu juga contoh food coping strategi ya. Meminta bantuan kepada teman, kemudian membatasi dan membagi makanan. Jadi, biasanya terjadi kalau misalnya lagi ada bencana, kemudian untuk membuat, pangan itu tetap terdistribusi dengan kondisi lingkungan yang ada, ya dibatasi makannya gitu ya. Kemudian membatasi konsumsi makanan pribadi untuk memastikan anak cukup makanan, itu juga sering dilakukan. Kemudian mengurangi satu jenis makanan pada satu hari, itu juga contoh tadi yang Ibu udah sampaikan. Menjalani hari tanpa makan, ini biasanya pada food coping strategi yang memang benar-benar nggak ada lagi pangan yang bisa dikonsumsi. Gitu ya. Jadi dengan kondisi tadi kan, disampaikan bahwa indikator ekologinya itu ada minimum, jadi manusia itu akan beradaptasi dengan kondisi minimum itu. Nah, contoh adaptasinya adalah ini gitu ya, itu kaitannya antar materi ini. Jadi, individu itu akan melakukan adaptasi terhadap kondisi minimum itu, gitu ya. Kalau misalnya lah contohnya kita, kamu sebagai mahasiswa di kosan, awal bulan mungkin karena masih banyak jajanan, masih banyak uang jajan, makannya belum masih masih, yang penting sesukanya gitu. Tapi kemudian nanti udah akhir bulan, sudah minim jajannya, mulai mikir-mikir, pilih makanan yang lebih murah gitu ya, yang tadinya makannya nggak di warteg, akhirnya makan di warteg misalnya, untuk lebih murah. Atau yang paling simpel makan, makanan, eee, instan gitu, dan seterusnya. Jadi itu bagian dari food coping strategi. Jadi, karena kaitannya dengan kita beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, bentuk adaptasi ini juga nanti sesuai dengan budaya yang ada ya, budaya di lingkungan itu. Misalnya kalau di daerah-daerah pedesaan mungkin mereka lebih ke
apa namanya, pinjam makanan gitu ya. Artinya, "Saya bawa dulu berasnya ya, nanti saya sudah panen, saya kembalikan dengan beras," gitu. Jadi itu contohnya food coping strategi. Oke. Nah, ini juga contoh yang ada disampaikan dari Mangkuto, rumah tangga petani di Banten beralih pada pangan yang lebih murah, itu contohnya. Kemudian rumah tangga di wilayah rawan pangan dan gizi meminjam uang kepada saudara dan kepada orang lain. Jadi bisa aja nanti kamu dalam misalnya dalam satu riset ya, riset melihat apa food coping strategi dari suatu daerah eh, menghadapi pandemi gitu ya. Jadi pasti masing-masing keluarga melakukan food coping strategi ya, dalam arti, menyesuaikan dengan, lingkungan serta itu tadi, pendapatannya, kemudian, status kesehatannya, status gizinya gitu. Jadi dia akan menyesuaikan, artinya dia akan beradaptasi dengan, kondisi yang ada di lingkungan tersebut. Oke, materinya cukup sampai di situ karena kita hanya lanjutan dan ini selesai sampai di sini. Nanti di materi berikutnya kita akan bahas topik-topik lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.